208, episode 39 dinding tidak dikenal 5. Ada suara pisau menembus jantung dan orang terakhir jatuh. Kakuok, anjing. Dia mencoba mengeluarkan kutukan tetapi mulut pria itu dihancurkan oleh kaki wanita itu. Dia adalah orang terakhir. Han Suyong melihat ke sekeliling kantor yang telah menjadi pertumpahan darah. Petik 2. Aku nyaris tidak membunuh mereka semua. Bagaimanapun, adaptasi rakyat Korea itu kotor dan cepat. Petik 2. Ini adalah rumah, Law of the Jungle, klub inkarnasi Provinsi Gyeonggi. Segera setelah skenario dimulai, mereka memilih sponsor yang berguna dan mengubah diri mereka menjadi kelompok kriminal. Mereka adalah orang-orang yang menolak kontrol pemerintah. Jika dia tidak membunuh mereka sekarang, mereka akan menjadi kanker di semenanjung Korea. Menurut novel aslinya, mereka pasti adalah orang-orang seperti itu. Sialan Kim Dokja, dia mulai mengutuk tetapi tidak merasa lebih baik. Dengan demikian, Han Suyong menambahkan satu hal lagi. Bajingan Yo Jong-hyuk. Dia memikirkan dua orang yang berpisah dan Han Suyong merasa seperti pengolah makanan yang ditinggalkan. Sialan, Kim Dokja punya alasan tapi apa yang salah dengan Yo Jong-hyuk? Petik 2. Saat Yo Jong-hyuk meninggalkan Seoul Dome, ia terus melakukan hal-hal yang tidak dalam regresi ketiga aslinya. Dia tinggal sendirian di sebuah ruangan, berbicara pada dirinya sendiri dan kemudian membuang skenario semenanjung Korea untuk skenario pribadi. Berkat ini, membersihkan sisa-sisa diserahkan sepenuhnya kepada Han Suyong. Apa yang dia pikirkan? Sial. Bagaimanapun, dia saat ini adalah orang terakhir yang membaca Ways of Survival. Kim Dokja dan Yo Jong-hyuk tidak hadir, meninggalkannya satu-satunya yang bertanggung jawab atas semenanjung Korea. Dia menghela nafas dan diam-diam meninggalkan tempat pembantaian. Kejutan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada seorang wanita menunggunya di pintu kantor. Wanita itu mengenakan seragam tempur yang menempel di tubuhnya dan rambutnya mengalir di sekitarnya dengan dingin. Seolah sadar akan tubuh yang terungkap, dia mengenakan mantel lebar di pundaknya. Itu adalah wajah yang menyegarkan tetapi sangat indah. Nah, ini yang dikatakan media. Han Suyong bertanya-tanya, saya pikir Anda sibuk dengan TV akhir-akhir ini. Bukankah ini masalahnya? Petik 2. Han Suyong menatap Yo Sangah dengan tatapan yang sedikit tidak ramah. Yo Sangah menjauh dari dinding tempat dia bersandar dan menatap Han Suyong. Ada sedikit perbedaan ketinggian mereka. Ada saat konfrontasi sebelum Yo Sangah membuka mulutnya dengan napas pendek. Petik 2. Berapa lama kamu akan bertindak seperti ini? Apa? Kamu tidak bisa membunuh mereka semua hanya karena hukum dan ketertiban hilang. Han Suyong terlalu malas untuk menjelaskan dan hanya melambaikan tangannya. Yo Sangah tidak tahu, orang seperti apa yang termasuk dalam Law of the Jungle. Selain itu, dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Dia tidak tahu yang mengapa dia bisa berdebat dengan keadilan kekanak-kanakan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang akan melakukan sesuatu yang salah di masa depan. Namun, kamu tidak memberi mereka kesempatan. Sudah ditentukan. Kamu tidak tahu apa-apa. Han Suyong menjawab sambil melewati Yo Sangah. Dia tidak bisa berbagi masa depan. Informasi yang banyak orang tahu akan menjadi kurang berharga dan akan mengubah masa depan. Kim Dokja mungkin akan melakukan hal yang sama. Begitu. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Han Suyong langsung berhenti berjalan pada kata-kata Yo Sangah. Bukankah itu buku yang para nabi sebut sebagai wahyu? Petik 2. Kamu pasti pernah mendengar sesuatu yang lucu. Apakah kamu membacanya? Han Suyong menggigit bibirnya sebelum membuka mulutnya. Kamu tidak perlu tahu. Rasi Bintang tampaknya tidak tahu tentang buku ini. Ceritanya perlahan menyebar sehingga tidak aneh. Beberapa pembaca berada di luar Seoul Dome dan ada juga desas-desus bahwa para nabi bocor. Yo Sangah juga tahu bahwa dia adalah rasul pertama. Apakah Kim Dokja membacanya? Begitulah cara dia mengetahui informasi masa depan. Petik 2. Siapa tahu? Itu adalah topik yang tidak nyaman. Han Suyong mengeluarkan belati. Informasi tentang Ways of Survival disaring tetapi dia tidak tahu berapa lama itu akan berlanjut. Jadi, dia harus mengurangi jumlah mulut. Kenapa dia melakukan itu? Han Suyong menoleh dengan nada sedih yang tiba-tiba. Mengapa Dokjasi membuat pilihan seperti itu meskipun dia tahu masa depan? Han Suyong menatap wajah Yo Sangah dan sepertinya tahu mengapa dia datang. Han Suyong menatap wajah Yo Sangah dengan tenang. Dia telah menjadi pekerja kantor biasa sebelum skenario dimulai. Dia berada di perusahaan yang sama dengan Kim Dokja. Mengapa? Han Suyong tiba-tiba merasa panas. Semua orang berbicara tentang Kim Dokja kemanapun aku pergi. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Kim Dokja. Petik 2. Han Suyong mengambil napas pendek saat suara mengerikan mengalir. Tanpa tahu mengapa dia sangat marah, Han Suyong berteriak. Dia adalah bajingan egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dari awal hingga akhir. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Orang yang membodohi orang sampai akhir, berbohong dan menghilang sebagai orang munafik, apa yang Anda ketahui tentang dia? Anda bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau hidup. Petik 2. Adegan singkat mengalir di kepalanya. Mata Kim Dokja menatapnya dalam skenario ke-10. Ekspresi sial itulah yang membuatnya menarik pisaunya terlebih dahulu. Tidak, dia tidak mungkin mati. Saya yakin dia hidup dan hidup dengan baik dalam cerita lain.
Petik 2. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Kamu tidak kenal Kim Dokja. Ada perasaan mencela diri yang mendalam dalam nada dinginnya. Tidak ada yang tahu Kim Dokja, termasuk Han Suyong sendiri. Namun jawaban Yo sangat berbeda. Tidak, aku tahu. Apa? Seseorang tidak berubah begitu tiba-tiba. Suara Yo sangat tenang. Skenario dimulai dan untuk sementara waktu, Dokja si seperti orang yang berbeda. Seorang pria yang bisa tenang di depan situasi yang mengancam jiwa dan membunuh binatang buas yang tidak diketahui tanpa ragu-ragu. Dia berbeda dari Kim Dokja yang saya tahu. Petik 2. Kamu mungkin tidak terlalu mengenal Kim Dokja. Meski begitu, Dokja si masih Dokja si. Han Suyong menutup mulutnya. Seseorang yang suka membaca buku daripada membangun spesifikasinya. Kemampuan presentasinya tidak bagus tetapi dia akan mendengarkan presentasi orang lain. Petik 2. Itu Kim Dokja berbeda dari yang Han Suyong tahu. Orang yang tahu Kim Dokja sedang berbicara. Jadi, dia jelas kesepian. Di suatu tempat di depannya, Kim Dokja tampak membuat wajah. Di dunia tanpa siapapun, Kim Dokja mungkin hanya melihat langit sendirian di dunia yang tidak ada yang tahu. Han Suyong si, saya harus pergi dan menyelamatkan Dokja si. Petik 2. Han Suyong melihat tekadnya dan merasa dikalahkan. Kamu orang yang beruntung, Kim Dokja. Orang-orang mengkhawatirkan Anda. Petik 2. Han Suyong hendak membuka mulutnya ketika sebuah pesan terdengar di udara. Skenario utama baru telah dimulai. Dasar bajingan. Aula besar terbuka di udara. Tangisan monster terdengar dari suatu tempat. Yo Sangah dan Han Suyong yang terkejut berdiri saling membelakangi. Seekor monster raksasa menukik melewati aula besar. Kemudian suara Dok Kaebi terdengar. Pola gelombangnya jelas dan sangat lambat, tapi aku memasukkannya karena orang-orang tampaknya terlalu bebas akhir-akhir ini. Yo Sangah mengerutkan kening pada munculnya situasi yang tiba-tiba dan mengerutkan kening. Petik 2. Apakah ini konten aslinya? Aku tidak tahu. Saya tidak ingat semuanya. Petik 2. Inilah sebabnya dia tidak mau melakukannya sendiri. Dia tahu masa depan tetapi informasi yang dia tahu adalah tentang hal-hal yang lemah. Kim Dokja tahu banyak putaran dan Yo Jong Hyuk yang berhasil melewati putaran mungkin bisa membuat terobosan tetapi bukan Han Suyong. Ular raksasa itu terbang menembus awan gelap dan mendarat di tanah. Setiap kali ekor panjang menyapu tanah, bangunan bertingkat tinggi runtuh. Ini adalah spesies naga aneh kelas 3, Kragagon. Itu adalah nama monster yang turun sebagai bencana dalam skenario ke-12. Bagaimana kita mengalahkannya? Han Suyong berusaha keras untuk mengingat isi novel asli tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sebuah strategi tidak muncul. Kemudian satu-satunya jalan yang tersisa adalah pertempuran skala penuh. Untungnya, ada Yo Sangah tepat di sebelahnya. Mereka bukan rekan kerja, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Stigma, api hitam level 6, telah diaktifkan. Dia memfokuskan kekuatan sihirnya pada belati sambil mengaktifkan keterampilan senjata. Spesies naga aneh kelas 3, Kragagon, telah bertahan melawan serangan menggunakan Fire Resistance. Spesies naga aneh kelas 3, Kragagon, telah bertahan melawan serangan menggunakan Shadow Resistance. Ah, kamu tidak membantu melawan kadal sialan. Musuh memiliki tembakan dan perlawanan gelap sehingga keterampilan Han Suyong tidak mempengaruhi sama sekali. Serangan itu sepertinya menggelitik dan mengganggu naga aneh itu. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, suram. Dia melihat sekeliling dan situasi Yo Sangah tidak tampak jauh lebih baik. Han Suyong berpikir pada dirinya sendiri, kalau saja dia mewarisi kisah Abyssal Black Flame Dragon. Sialan, bagaimana aku mewarisi cerita sialan itu? Ekspresi Han Suyong menjadi gelap saat dia melihat kelompok naga aneh yang masuk. Jika si brengsek itu Kim Dokja ada di sini, dia bisa mengatakan padanya apa yang harus dilakukan. Itu pada saat ini. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, memberitahumu bahwa jika kau mau, dia bisa memberitahumu kelemahan mereka. Petik 2. Kamu tahu kelemahan mereka. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengangguk. Jangan membodohi dirimu sendiri. Anda tidak tahu banyak tentang skenarionya. Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, melompat-lompat dengan liar. Han Suyong mendengarkan pesan kekanak-kanakan naga hitam dan dalam hati mendesah. Bocah itu Kim Dokja, dia pasti menertawakanku ketika aku memilih naga hitam. Abyssal Black Flame Dragon jelas merupakan konstelasi yang kuat. Namun, kecerdasannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasi bintang lainnya. Mengapa? Pria ini terlalu kuat sejak kelahirannya dan tidak perlu banyak strategi untuk menyerang skenario. Itu keren untuk didengar tetapi itu tidak baik dari posisi inkarnasinya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan bahwa kelemahan Kragagon adalah skala perak di atas kepalanya. Benarkah? Terakhir kali Anda mengatakan hal yang salah kepada saya. Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengklaim naga api hitamnya bahwa ini nyata. Kamu mengatakan itu terakhir kali juga. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengklaim cerita ini diceritakan oleh sumber yang dapat dipercaya. Sumber yang dapat dipercaya. Karena tidak ada metode lain, Han Suyong memutuskan untuk mengikuti kata-kata naga api hitam. Han Suyong melompat ke ekor naga aneh dan menggunakan gerak kaki untuk berlari.
Dia melintasi tubuh ramping. Dia benar-benar melihat skala perak di dekat mahkota kepalanya. Hap! Belati menggali ke dalam skala dan Kragagon runtuh dengan teriakan yang mengerikan. Napas monster raksasa itu berhenti dalam sekejap. Han Suyong tertegun dan bergumam. Benarkah? Bukankah kamu cukup berguna? Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, membusungkan dadanya dengan ekspresi kemenangan. Yosanga terbang di udara dan berkata, apakah kamu tahu kelemahannya? Tidak, bukan aku. Dalam hal apapun, skala perak adalah kelemahannya. Hanya itu yang harus kamu serang. Petik 2. Berkat informasi yang diberikan oleh naga hitam, mereka berdua dengan aman menekan Kragagon. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, mengagumi kinerja Anda. Han Suyong menerima pesan dari rasi bintang dan sedikit mengerutkan kening. Biasanya itu akan menjadi situasi yang menyenangkan tetapi hari ini ada sesuatu yang salah. Dia selalu merasa seperti ini ketika dia diejek oleh Kim Dokja. Pada saat ini, sesuatu mengalir di kepalanya. Hei, naga api hitam. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, terkejut dan melihat inkarnasinya. Petik 2. Katakan dengan jujur, dari siapa Anda mendengar ini? Petik 2. Malam ketiga telah tiba. Saya mendengarkan pesan dan mengingat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia benar-benar melakukan apa yang saya katakan kepadanya. Sama seperti Kim Nam-woon, mungkin Abyssal Black Flame Dragon tidak seburuk yang saya tahu. Either way, dia adalah sponsor Han Suyong. Jadi, tidak apa-apa untuk memberitahunya hal ini. Aku aman, jangan khawatir. Katakan ini kepada orang yang bertanya. Revolusioner. Saya harus menanggung ini. Bertahanlah sekarang sehingga aku bisa tersenyum dan bertemu mereka lagi. Aku diam-diam bergerak melewati malam. Kuaek. Jeritan datang dari semua orang. Itu melukai suara yang menandakan Algojo muncul. Itu berdarah sejak awal. Mungkin itu akan menjadi malam yang mengerikan yang tidak bisa dibandingkan dengan 2 hari lainnya. Saya membunuh 3 Algojo sehingga malam ini mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Meskipun demikian, saya tidak takut. Mulai dari malam ini, saya akan memulai serangan balik. Yang Hayong. Yang Hayong berjalan maju mendengar kata-kataku. Dia sangat tegang tetapi itu tidak sama dengan ekspresi sebelumnya. Yang Hayong bertanya, bisakah saya melakukannya dengan baik? Tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik daripada kamu. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Saya hanya belajar keterampilan 2 jam yang lalu. Petik 2. 2 jam sudah cukup. Saya berbicara dengan percaya diri. Bukan hanya meyakinkan Yang Hayong. Siapa inkarnasi paling sempurna? Petik 2. Suatu hari, komentator sembrono dari Starstream membahas topik ini. Inkarnasi terkuat dalam pertarungan 1 lawan 1 pastinya adalah Yo Jong-hyuk. Tidak ada orang yang bisa bertarung sebaik dia. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak Croft ketika datang ke informasi. Petik 2. Bagaimana dengan Lee Hyun-sung? Dia adalah kapal tanker terbaik. Petik 2. Ini Ranfer Han dalam perang besar. Petik 2. Nama Yang Hayong tidak disebutkan sama sekali. Dia kalah dengan Yo Jong-hyuk dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia memiliki informasi yang lebih sedikit daripada anak Croft. Pertahanannya tidak lebih baik dari Lee Hyun-sung. Dia tidak seefektif Ranfer Han dalam perang besar. Namun, inkarnasi yang paling sempurna adalah seseorang yang harus melakukan dengan baik dalam segala hal. Petik 2. Maka sudah diputuskan. Petik 2. Dia memiliki pertahanan lebih dari Yo Jong-hyuk. Dia lebih baik dalam pertarungan 1 lawan 1 daripada anak Croft. Dia lebih baik dalam perang besar daripada Lee Hyun-sung. Dia adalah kehadiran yang luar biasa lebih banyak informasi daripada Ranfer Han. Karakter, Yang Hayong, telah menggunakan Fighter Transformation Level 9. Yang Hayong adalah inkarnasi paling sempurna. Petik 2. Tubuh Yang Hayong bergerak dalam kurva yang terbakar dan melukis langit merah. Dia tidak luar biasa di satu bidang tetapi dia memiliki atribut dan keterampilan paling banyak dari semua orang di cara bertahan hidup. Saat ia memperoleh keterampilan, ia memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat keterampilan tertinggi lebih cepat daripada orang lain. Tuan Tembok tidak dikenal, Raja Transcendent, Yang Hayong. Bagian kedua dari Ways of Survival dimulai dengan pria ini. TL, Rainbow Turtle.